Halo guys, Bang BH mau rekomendasiin HP yang baru rilis bulan Februari 2025 ini di Indonesia. Yup, ada Honor X9C. Tampilannya cantik, body seksi, tapi mempunyai kekuatan monster. HP tahan banting udah biasa, tahan air udah banyak, tapi yang bisa tahan dimasak bareng mie goreng, bisa gantiin fungsi palu, dan tahan di bor, baru Honor X9C yang beneran kuat. Dengan kapasitas baterai 6600 mAh, RAM 12 GB, dan ROM 256 GB, HP super badak ini cuma dibanderol seharga 4,5 jutaan saja. Luarnya udah wow, apalagi dalamnya udah pasti mewah. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 201, Louis tidak menghentikan Paman Olsen kali ini. Lagi pula, dia juga cukup marah. Selama waktu yang dihabiskannya bersama Keira, dia mulai memahaminya dengan baik. Di permukaan, dia tampak acuh tak acuh terhadap statusnya sebagai anak haram, tetapi karena Nyonya Olsen, dia merasa agak benci pada dirinya sendiri. Keira yang seorang jenius memiliki sifat lembut di dalam tetapi tangguh di luar dan dapat dengan tenang menghadapi apapun yang menghadangnya. Tetapi pada masalah ini saja, dia tidak tahu seberapa besar hal itu menyakitinya. Sekarang setelah dia tahu bahwa Nyonya Olsen adalah ibunya, siapa yang tahu betapa bahagianya dia. Adapun Isla dan Poppy, niat membunuh terpancar di mata Louis, dan sekalipun Paman Olsen tidak mengatakannya, dia tidak akan membiarkan mereka berdua lolos. Mereka berdua memikirkan hal ini dan berjalan berdampingan menuju koridor dari tangga. Mereka melihat Keira membelakangi mereka, menatap Isla di depannya. Setelah Holly selesai berbicara, Poppy tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan menatap Isla, bibirnya bergetar ketika dia bertanya, Isla, kau sudah tahu selama ini. Isla menggigit bibirnya dan tidak menjawab. Holly mencibir, kami menyelidiki catatan Bang Finlay, dan dia sudah tahu sejak sekolah dasar. Dia selalu diancam oleh Finlay, dan semua uang saku bulanannya diberikan kepadanya. Mata Poppy terbelalak kaget saat dia melihat Isla, merasa seperti badut. Selama bertahun-tahun dia memanjakan Isla, selalu berusaha menyenangkannya bahkan ketika mereka hanya berdua. Isla selalu menunjukkan rasa jijik padanya, dan terkadang bahkan ada kebencian di matanya, dan Poppy menghibur dirinya dengan berpikir Isla tidak pernah tahu kebenarannya, jadi itu bukan salahnya. Tetapi jika Isla sudah tahu selama ini bahwa dia adalah ibu kandungnya, mengapa dia masih memperlakukannya seolah-olah dia barang yang bisa dibuang? Terutama saat mereka berdua, betapa seringnya ia ingin dekat dengan putrinya, tetapi Isla selalu penuh kebencian, memperlakukannya seperti pengasuh. Tiba-tiba, Poppy merasa seperti bahan tertawaan. Dia telah melakukan begitu banyak hal, semuanya demi Isla, tetapi apa yang telah dilakukan putrinya? Sudah cukup buruk bahwa dia tidak pernah memiliki rasa hormat atau kedekatan padanya, tapi sekarang Holly menuduhnya merayu Connor dan membujuknya untuk membunuh Finlay. Itu pamannya sendiri. Poppy tak dapat menahan diri lagi dan melompat berdiri, bergegas menghampiri Isla. Isla, katakan padaku, benarkah yang dikatakannya? Isla mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Dia panik dan hampir pingsan. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Seharusnya dialah yang membalikkan keadaan, jadi mengapa semuanya tiba-tiba berubah? Isla mencengkeram lengan Poppy, yang menurutnya sangat menjijikkan. Merasa kesal, dia mendorong Poppy menjauh. Apa pentingnya? Apa kau berencana untuk membalas dendam padaku? Poppy tercengang dengan jawabannya. Aku mungkin tidak menaruh dendam padamu, tapi bagaimana dengan pamanmu? Bagaimana mungkin kau? Isla terus berpura-pura tidak tahu. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Kematian Finlay tidak ada hubungannya denganku. Holly langsung berkata, Isla, Connor sudah mengungkapkan kebenarannya, dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Isla mencibir, itu hanya pernyataan Connor. Apakah dia punya bukti untuk menuduhku? Ketika Isla merayu Connor untuk melakukan pembunuhan, dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu, dia selalu berperan sebagai korban. Dia sangat berhati-hati, bahkan tidak meninggalkan jejak apapun. Holly mengerutkan kening, ingin menipunya, tetapi di luar dugaan, Isla tidak tertipu sama sekali. Rencana Isla sangat dalam,
Melihat Holly terdiam, Isla merasakan kemenangan yang terselubung. Dia mencibir, "Holly, kalau kau punya bukti, datanglah tangkap aku, tapi kalau tidak, aku sarankan kau jangan bicara omong kosong di sini. Kalau tidak, aku pasti akan mengajukan pengaduan terhadapmu." Holly mengatupkan rahangnya erat-erat. Isla mulai merasa puas, tetapi di saat berikutnya, "Makhluk tak tahu terima kasih. Kau makhluk tak tahu terima kasih." Poppy tidak percaya bahwa putrinya sendiri bisa menjadi orang yang berdarah dingin dan kejam. Finlay adalah satu-satunya saudara laki-lakinya dan satu-satunya laki-laki dalam keluarga Hill. Connor adalah putra satu-satunya Finlay, dan Poppy selalu memanjakan Connor. Tetapi sekarang, dari dua pria di keluarga Hill, satu telah terbunuh, dan seorang lagi masuk penjara. Kewalahan, Poppy tidak dapat menerimanya dan menyerbu Isla, menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan, Isla menutupi wajahnya karena tidak percaya, lalu melotot ke arah Poppy sambil berteriak, "Berani-beraninya kau menamparku. Apa hakmu untuk menamparku? Karena aku ibumu." Isla mencibir, "Ibu, bagaimana mungkin wanita simpanan sepertimu bisa menjadi ibuku?" Emosinya memuncak. "Apa kau tahu betapa panik dan putus asanya aku saat tiba-tiba tahu bahwa aku adalah anak haram, bukan pewaris sah keluarga Olsen? Apa kau tahu betapa hati-hatinya aku melangkah selama bertahun-tahun, hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa orang tuaku akan mengetahuinya? Aku menanggung kesulitan seperti itu. Itu semua karenamu. Aku lebih suka tumbuh dalam keluarga biasa daripada hidup dengan aib ini." Dia berteriak sambil memegangi perutnya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Dia kemudian menoleh ke wartawan di sekitarnya. "Saya dipaksa masuk ke dalam situasi hari ini oleh mereka. Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Menyadari bahwa dia masih menolak mengakui kesalahannya bahkan pada saat ini, Paman Olsen mencibir dan mulai memasukkan peluru ke dalam senjatanya, siap untuk menerobos kerumunan dan bergerak maju. Meski ada begitu banyak wartawan di sana, dia tidak peduli sedikit pun. Louis, melihat tindakannya, menyadari bahwa Paman Olsen sebelumnya hanya mengancamnya dengan pistol dan tidak berniat menembak. Dia menggelengkan kepalanya tanda menyerah dan mengikuti di belakangnya. Kalau Paman Olsen benar-benar membunuh Isla hari ini, maka dia akan mengurus akibatnya. Namun sebelum mereka sempat bergerak di antara kerumunan, mereka tiba-tiba mendengar teriakan Poppy. "Darah, Isla, apa yang terjadi padamu?" Kedua lelaki itu berhenti sejenak, lalu menyadari bahwa celana Isla basah oleh darah. Setelah diperingatkan oleh Poppy, Isla melihat ke bawah dan mendapati dirinya berdarah deras. Dia menjadi panik, matanya terbelalak karena terkejut. Semakin dia cemas, semakin dia merasakan darah hangat mengalir tak terkendali. Bahkan jika Poppy membencinya, Isla tetaplah putrinya, yang telah dimanjanya sejak kecil, jadi dia langsung berteriak, "Dokter, dokter. Tolong, Isla," yang berhati-hati untuk tidak meninggalkan bukti apapun, tidak mengonsumsi obat aborsi apapun. Untuk menyebabkan keguguran, dia memang telah menghantam meja dengan keras dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Di bawah pengaruh kekerasan seperti itu, dia seharusnya beristirahat, tetapi sebaliknya, dia dengan bodohnya berdiri untuk menjebak Keira. Lelah secara fisik dan mental, ditambah dengan syok, ia mulai mengalami pendarahan. Untungnya, ia berada di rumah sakit, dan ia segera dibawa ke ruang gawat darurat oleh para perawat. Jika ini terjadi di luar, ia akan mati kehabisan darah dalam waktu 2 menit. Setelah Isla dibawa pergi, lebih banyak personel keamanan tiba untuk membersihkan para wartawan, dan koridor menjadi sunyi. Untuk sesaat, hanya Keira, Louis, dan Paman Olsen yang tersisa. Bab 202, Keira menatap dingin saat Isla berjalan pergi, dan setelah berpikir sejenak, dia mengikutinya. Dia tidak pernah menjadi orang suci, dan tentu saja tidak khawatir tentang Isla. Dia hanya ingin melihat bagaimana akhir hidupnya. Melihatnya menuju ruang gawat darurat, Louis segera mengikutinya dan, setelah berjalan beberapa langkah, menoleh kembali ke Paman Olsen dan bertanya, "Apakah kamu ingin ikut dan memeriksanya juga?" Tatapan Paman Olsen semakin dalam, dan dia melirik beberapa kali ke arah bangsal. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia berkata, "Tidak, aku akan menunggumu di sini sampai kau kembali." Dia baru saja membuat kesalahan, menyusahkan putri kandung Nyonya Olsen demi Isla, dan berutang permintaan maaf padanya. Louis mengangguk dan, tanpa mempedulikannya lagi, mengejar Keira menuju bangsal.
Paman Olsen melirik Alice. Alice langsung mengerti dan memberi isyarat, oke, dengan tangannya. Oke, aku akan mengikutinya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan putri kandung Nyonya Olsen diganggu. Saat Keira tiba di depan ruang gawat darurat, dia melihat beberapa wartawan bersembunyi di sudut menunggu hasil dan tindak lanjutnya, bersama dengan Poppy dan Holly. Saat dia bertanya-tanya di mana anggota keluarga Horton berada, dia mendengar suara tamparan datang dari tangga di dekatnya. Suara, pukulan, yang keras terdengar jelas. Keira berhenti sejenak, lalu mundur 2 langkah dan melalui jendela kaca melihat Oliver, Melissa, dan Jake di sana. Nathan pasti menyadari ada sesuatu yang salah dan segera pergi untuk menghindari rasa malu lebih lanjut. Oliver sangat marah, tidak puas hanya dengan menamparkan Jake sekali. Ia mengangkat tangannya untuk memukulnya lagi tetapi dihentikan oleh Melissa. Kenapa kau memukulnya? Itu salah Isla. Oliver mencibir. Sudah kubilang sejak awal, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Isla punya rencana licik, dan kau bersikeras agar Jake menikahinya. Lihat apa yang terjadi sekarang. Melissa meratap. Ya, awalnya aku juga tidak setuju, tetapi ketika Nyonya Olsen menyebutkan hubungannya di Clans, bukankah kau juga setuju? Tanpa persetujuanmu, bagaimana mungkin Jake menikahinya? Oliver melotot ke arahnya, jika aku tahu dia adalah anak haram, aku tidak akan pernah setuju. Pada akhirnya, kamu dan Jake lah yang tidak bisa menilai karakter orang lain. Melissa menyeka air matanya. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Niat Isla begitu dalam. Belum lagi Jake dan aku, bukankah kau juga gagal melihatnya? Kenapa kau hanya menyalahkan kami saat terjadi kesalahan? Oliver mencibir. Siapa lagi yang harus kusalahkan kalau bukan kau? Kau benar-benar mempermalukan cabang pertama keluarga. Sebelumnya, ketika kami mengetahui istri Lewis adalah Keira, aku cukup lega, berpikir bahwa cabang kami akhirnya mengalahkannya. Jake, anakku yang tidak berguna ini, akhirnya telah berbuat baik padaku. Dia menikahi Nona Olsen sementara Lewis hanya bisa menikahi putri tidak sah keluarga Olsen, dan siapa yang mengira akan jadi seperti ini. Dia menepuk wajahnya sendiri dengan marah. Kau telah kehilangan seluruh wajahku. Melissa segera menggenggam tangannya. Oliver, jangan katakan itu. Jake pasti akan membantumu membalikkan keadaan. Jangan marah. Namun, Oliver menarik tangannya dan menatap Jake langsung. Dia, kesia-sian akan selalu menjadi kesia-sian, dan dia tidak menunjukkan kemajuan selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saudara perempuannya. Meninggalkan komentar itu, Oliver berbalik dan turun ke bawah. Sikapnya yang tidak berperasaan membuat Melissa menutupi wajahnya sambil mulai menangis, lalu mulai menamparkan Jake. Akhirnya kau punya kesempatan untuk menonjol, membiarkan ayahmu pulang dan tidur malam ini, dan sekarang, dia pasti tidak akan kembali. Jake, kenapa kau begitu tidak beruntung? Kau tidak akan pernah bisa memuaskannya, apapun yang kau lakukan. Mata Jake merah, kepalanya tertunduk, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia menatap kosong ke arah Melissa. Melissa berteriak, kau harus bekerja keras. Kau harus melampaui anak haram itu. Kau tidak boleh membiarkan ayahmu memandang rendah kita. Tidak, sepertinya jalan haram itu akan segera kembali. Pantas saja ayahmu terus membicarakan adikmu. Jake, jika dia kembali, apa yang akan kulakukan? Melissa begitu cemas hingga ia berlari berputar-putar, membuat mata Jake menjadi semakin merah. Dia meraih tangan Melissa. Bu, jangan takut, bahkan jika dia kembali, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Dia hanya seorang gadis, dan cepat atau lambat, dia akan dinikahkan. Aku satu-satunya putra ayahku. Mendengar hal itu, Melissa akhirnya tenang. Benar, benar. Selama kita menyiapkan mas kawin yang besar untuk anak haram itu dan menikahkannya, kau akan tetap menjadi anak tunggal ayahmu. Aku pulang sekarang. Aku harus mengamankan tempatku dan sama sekali tidak boleh membiarkan anak haram itu memasuki rumah kita. Setelah itu, dia menarik tangan Jake. Ayo, kita pulang. Jake melangkah beberapa langkah bersamanya namun kemudian berhenti. Tatapannya bertentangan saat ia melihat ke arah ruang gawat darurat. Apapun yang terjadi, Isla tetaplah istrinya. Jake, apa yang kau lakukan? Kau belum menyerah pada Isla yang terkutuk itu, kan? Percayalah, keluarga Horton tidak membutuhkan menantu perempuan seperti itu. Melissa menggonggong dengan marah. Jake menundukkan pandangannya,
Bu, aku hanya ingin menunggu sampai operasinya selesai. Isla dalam kondisi kritis, dan dia adalah wali sahnya. Setelah merenung sejenak, Melissa mencibir. Baiklah, kalau begitu kau tinggallah di sini. Aku akan meminta seseorang mengirimkan surat perjanjian perceraian. Jika dia selamat dan keluar dari ruang operasi, kau harus membuatnya menandatanganinya. Jika dia meninggal, semuanya akan baik-baik saja. Meninggalkan kata-kata yang tidak berperasaan itu, Melissa melangkah pergi. Jake berdiri di sana sendirian, tangannya terkepal. Ia kemudian membuka pintu di lorong, dan saat pintu terbuka, ia melihat Keira. Dia sedikit terkejut, mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Dia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan nada pelan, "Maaf, aku." Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Keira berjalan melewatinya tanpa melirik, langsung menuju pintu ruang operasi. Jake menatapnya dengan tatapan kosong dari belakang, dan luapan penyesalan dan frustrasi tiba-tiba memenuhi dadanya, membuatnya sesak. Dia sudah menyerah pada Keira karena identitasnya sebagai anak haram, bahkan ada saat di mana dia merasa hampir bisa mengejarnya. Dialah orang yang seharusnya dia sayangi, namun setelah mengetahui bahwa dia adalah anak haram, dia bertindak impulsif dan melakukan banyak kesalahan. Kini, dia merasakan nyeri hebat di dadanya, begitu hebatnya hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk. Dia melengkungkan bibirnya, ingin tersenyum, tetapi air mata malah mengalir turun. Louis dan Alice berjalan melewatinya, tak satu pun melirik Jake. Pada saat itu, Alice bertanya kepada Louis, "Hei, anak haram ini, maksudku, istrimu, ayahnya Taylor, bukan? Kok dia sama sekali tidak mirip Taylor?" Bab 203, Alice selalu merasa ada sesuatu yang aneh antara paman ketiganya dan Nyonya Olsen. Paman ketiganya selalu sangat menghormati Louis dan secara khusus memerintahkannya untuk tidak menjadi musuhnya, dengan mengatakan bahwa setelah masa depan keluarga diserahkan, Louis perlu lebih memperhatikan banyak hal. Seolah-olah Alice tidak sebaik Louis, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa Louis yang sangat disegani ini hampir berselisih dengan pamannya mengenai Nyonya Olsen. Jadi pada awalnya, Alice berspekulasi apakah pamannya mungkin jatuh cinta pada Nyonya Olsen, atau mungkin, putri Nyonya Olsen bisa jadi adalah putri pamannya. Louis tak mau diganggu olehnya. Lagi pula, ini adalah masalah pribadi Keira, dan rasanya tidak benar untuk membiarkan semua orang tahu bahwa Nyonya Olsen tidak setia, jadi dia tidak banyak bicara. Mengetahui karakternya, Alice tidak mendesaknya lebih jauh tetapi malah menoleh ke arah Keira, mencoba mencari jejak pamannya dalam dirinya. Keira menatap ruang gawat darurat. Tepat saat dia mendekat, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan seorang dokter bergegas keluar. Di mana keluarga pasien? Pendarahan pasien tidak kunjung berhenti. Sekarang, hanya pengangkatan rahim yang dapat menyelamatkan hidupnya. Apakah anggota keluarga akan mengonfirmasi dan menandatangani persetujuan? Poppy segera melangkah maju. "Saya ibunya, saya akan menandatanganinya." Namun dokter itu menatapnya, "Anda ibu pasien." Poppy berhenti. Saat ini dia bukan ibu Isla dalam dokumentasi resmi apapun. Saat dia ragu-ragu, suara dokter lain terdengar mendesak dari dalam. "Apakah mereka sudah menandatanganinya? Kami berjuang untuk bertahan di sini." Dalam keadaan mendesak, Poppy hendak berbicara ketika Jake sudah berjalan mendekat. "Saya akan menandatangani. Saya suaminya." Dia mengambil alih catatan medis dan menandatangani namanya di sana. Baru saat itulah dokter bergegas kembali melewati pintu. Poppy, yang merasa bersyukur, meraih tangannya dan menangis. "Tuan Horton, terima kasih. Anda dan Isla adalah suami istri. Kalian punya perasaan satu sama lain." Namun, Jake menarik tangannya kembali, lalu menyekanya dengan pakaiannya. "Ini adalah hal terakhir yang akan kulakukan untuknya. Kuharap dia akan menandatangani perjanjian perceraian setelah operasi." Poppy langsung cemas. "Tuan Horton, Anda tidak bisa meninggalkan Isla. Sekarang rahimnya sudah diangkat, dia tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Dia baru berusia 22 tahun, masih sangat muda, seluruh hidupnya hancur, Anda." Jake mundur selangkah, menatap ruang gawat darurat sebentar, lalu berbalik dan melangkah pergi. Poppy, menangis terseduh-seduh, berlutut di tanah, menutupi wajahnya. "Islaku yang malang, bagaimana mungkin kau berakhir seperti ini? Tanpa rahim, lelaki mana yang akan menikahimu sekarang?"
Poppy berteriak putus asa. Ketika dia menukar kedua anaknya bertahun-tahun lalu, tujuannya adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Isla, anaknya sendiri. Jadi, bagaimana sampai jadi seperti ini? Saat Poppy memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendongak. Melihat Keira, dia langsung merangkak dan memohon. Keira, tolong minta Tuan Horton untuk memerintahkan Jake agar tidak bercerai, demi fakta bahwa aku telah membesarkanmu. Keira menatap dingin ke arah wanita di depannya. Saat kecil, Poppy adalah mimpi buruknya. Bahkan setelah dewasa, ia sering bermimpi kembali ke masa kecilnya, dicambuk oleh Poppy, merasa tidak berdaya dan menderita. Jadi, apa yang dipikirkan Poppy? Berpikir dia akan memohon untuknya dan Isla. Keira menyeringai tipis, membungkuk sedikit. Poppy, kau tahu apa yang ingin kukatakan padamu sekarang? Apa? Tatapan Keira tiba-tiba berubah dingin, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat, berkata dengan getir. Jika pembunuhan tidak ilegal, aku pasti sudah mengambil tindakan terhadapmu dan Isla sekarang. Pupil mata Poppy mengerut dan dia terjatuh ke tanah. Cahaya dingin dan ganas bersinar di matanya, lalu tiba-tiba dia bangkit dan mengeluarkan pisau buah dari sakunya. Pisau buah ini baru saja diambil dari bangsal Nyonya Olsen, tetapi pada saat ini, dia memiliki mentalitas saling menghancurkan dan menerjang dada Keira dengan pisau itu. Dasar jalang, semua ini gara-gara kamu, semua gara-gara kamu, Islaku jadi begini. Kenapa kamu ungkapin yang sebenarnya? Aku seharusnya membunuhmu waktu kamu masih kecil. Kalau gitu Isla nggak akan jadi begini hari ini. Aku akan membunuhmu demi balas dendam Isla. Sayangnya, saat berikutnya, ledakan, sebelum Keira bisa bereaksi, dan sebelum Poppy mendekatinya, Holly sudah terlebih dulu mencengkeram lengannya, siap menendang Poppy. Namun tampaknya kakinya tidak dapat berjalan. Poppy telah ditendang oleh kekuatan lain yang kuat. Itu Louis. Sambil mengerutkan kening, dia langsung melirik Keira, mendesah dalam hati. Nyaris saja, dia hampir ditendang oleh Holly. Mengapa dia selalu mencoba mencuri perhatiannya? Louis melotot ke arah Holly. Di sisi lain, setelah Poppy terpental, dia meludahkan darah dengan ganas namun segera bangkit dari tanah lagi, mengambil pisau untuk menusuk Keira sekali lagi. Apa-apaan ini? Kau penyihir? Apa kau belum selesai? Alice bergegas ke sisi Poppy lagi. Dia teringat perintah pamannya. Poppy tidak hanya menindas Keira, tetapi sekarang dia malah menyalahkannya. Dia menendang lutut Poppy dengan keras. Dengan bunyi, klik, lutut Poppy terkilir dan dia berlutut di tanah dengan satu lututnya. Ah! Poppy berteriak kesakitan. Alice berseru lagi, astaga, kau masih memegang pisau. Itu terlalu berbahaya. Dia segera membungkuk dan melepaskan lengan Poppy yang tidak digunakan untuk memegang pisau. Poppy kini merasakan sakit yang amat sangat sehingga dia hanya bisa berguling-guling di tanah, bahkan mencoba membuang pisau itu. Namun, saat berikutnya, kau benar-benar berpikir untuk melemparkan pisau itu untuk melukai seseorang. Nona Olsen, hati-hati. Bersamaan dengan kata-kata itu, Alice menginjak tangan Poppy, menyebabkan lengannya yang satu terkilir, dan kemudian, seolah tidak sengaja, dia menginjak dan mematahkan kaki Poppy yang satu lagi. Poppy terjatuh dan tak berdaya ke tanah. Akhirnya, Alice melompat ke samping. Wah, itu benar-benar menakutkan. Petugas Sims, kan, orang ini melakukan tindakan kekerasan di depan umum. Cepat bawa dia pergi. Holly tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah memiliki surat perintah penangkapan, dan kini Poppy memegang pisau dan dicurigai melakukan percobaan pembunuhan, bahkan dengan kehadiran polisi, yang dapat menambah dakwaan seperti menyerang petugas dan seterusnya. Semua tuduhan ini digabungkan berarti bahwa Poppy tidak akan pernah keluar dari penjara selama sisa hidupnya. Lebih jauh lagi, meskipun lengannya yang terkilir mungkin masih bisa ditangani, Alice telah mematahkan kaki Poppy, menghancurkan tulang-tulangnya. Dia mungkin tidak akan bisa berdiri selama sisa hidupnya. Holly mengatupkan rahangnya dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia melangkah maju. Mengabaikan lengan Poppy yang terkilir, dia memutar tangan Poppy ke belakang punggungnya, dan memborgolnya. Penglihatan Poppy menjadi gelap karena kesakitan, dan keringat dingin membasahi dahinya. Dia berguling kesakitan di lantai, tetapi orang-orang di depannya hanya menonton dengan dingin tanpa bergerak. Karena tidak tahan lagi, Poppy berteriak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Keira, selamatkan aku. Keira mengabaikannya. Makhluk tak tahu terima kasih, keturunan jahat.
Poppy meraung, apa kau lupa bagaimana kau berlutut dan memohon belas kasihan di hadapanku saat kau masih kecil? Keira tetap tenang dalam tatapannya. Tetapi mendengar ini, baik Louis maupun Alice tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangan mereka. Alice menatap tangannya sendiri dan menarik napas dalam-dalam. Mengapa tanganku gatal lagi? Poppy, yang ketakutan dengan komentar itu, berhenti bicara. Menyadari malapetaka yang akan menimpanya, dia tiba-tiba kehilangan rasa takutnya. Poppy mengumpulkan keberaniannya, dan dia terus mengamuk pada Keira. Dasar jalan kecil, waktu kecil, kau hanya bisa menjilati kakiku. Kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Isla. Apa kau ingat waktu aku menyuruhmu minum air cucian Isla? Kau memang melawan dengan ganas, tapi apa gunanya? Aku hanya mendorong kepalamu lurus ke dalam, Dasar pelacur kecil, selama bertahun-tahun kau hidup di luar tanpa sepeser pun biaya hidup, jadi kau pasti tidur dengan begitu banyak pria demi uang, kan? Kau hanyalah seorang pelacur yang telah diperalat oleh ribuan orang. Bahkan jika kau menikah dengan keluarga Horton, apa salahnya? Kau tidak akan menemui akhir yang baik. Louis berteriak, diam. Poppy terkejut namun kemudian menatapnya dengan penuh tekad. Wanita berbisa ini tampaknya memiliki sifat jahat dalam dirinya, karena hingga kini, dia gagal mengenali kesalahannya sendiri, dan hanya merasa bahwa takdir sedang mempermainkannya. Dia melotot ke arah Louis. Apa aku salah bicara? Aku memang simpanannya, tapi selama hidupku aku hanya bersama Taylor. Bagaimana dengan ibunya? Mungkin kau masih belum tahu. Jodie Salt berselingkuh saat dia masih menikah. Keira sama sekali bukan putri Taylor. Mendengar hal ini, Keira melangkah maju dan mencengkeram kerah bajunya. Jangan berani-berani menghina Nyonya Olsen. Bagaimana jika aku menghinanya? Dia punya nyali untuk melakukannya, tidak adakah yang boleh membicarakannya? Dia terlihat sangat sopan dan santun, bukan? Tapi sebenarnya, dia hanya seorang jalang. Dia selingkuh dalam pernikahannya, dan begitulah kamu dilahirkan. Tamparan, Keira menamparkan Poppy dengan keras, menyebabkan pipinya membengkak tinggi, membuatnya tidak dapat berbicara lagi. Holly kemudian memanggil polisi dan membawa Poppy ke tahanan. Dengan semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman mati. Setelah Poppy dibawa pergi, Holly akhirnya memegang tangan Keira yang gemetar dan menghiburnya. Semuanya sudah berakhir, dia tidak akan bisa mengganggumu lagi. Keira mengangguk. Saat dia berbalik untuk kembali ke bangsal Nyonya Olsen, saat itulah Alice melangkah di depannya, matanya berbinar saat dia bertanya, "Hei, apakah dia bilang kamu bukan putri Taylor?" Jika dia bukan putri Taylor, dia pasti putri Paman Olsen. Bersambung ke bab selanjutnya.